seperti apa program-program kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Tentu tujuannya adalah bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian selanjutnya saya mewakili pemerintah daerah untuk sementara di sini ini menyambut baik para bapak-bapak sekalian, selamat datang. Kemudian juga ada teman dari Kepala BP3K, Kepala BPP bersama teman-teman Pemilu, dan ada Ketua Koperasi SPR ini mau mendengarkan kita semua. Dan bersyukur senantiasa kita kesempatan kepada Yang Maha Kuasa Allah, karena pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan bersama dalam suasana sehat walafiat dan terutama dalam satu ikatan kekeluargaan, karena kita ini sesungguhnya masih satu keluarga, Konawe, Komsel dan lain sebagainya yang masih daratan, sesungguhnya yang masih daratan satu Konawe kemarin. Jadi tujuan kami hadir di sini Pak Caman, kita semua di sini adalah sebaiknya dulu saya perkenalkan nama saya Super Sumardi Ali SE. Saya sebagai Koordinator Wilayah Komando Kawasan Terpaut Pemerintah Indonesia Wilayah Indonesia Timur. Kemudian bahwa kami tidak langsung turun serta merta, tetapi kami juga menerima arahan dari yang pertama dari Kornas kami, Kornas KKPTI Bapak Daeng Jamal, dan pembina kami itu Bapak Sarul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian saat ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa KKT-PT ini adalah singkatan dari Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia. Kalau zaman Pak Amran Sulaiman waktu menjadi Menteri Pertanian itu kita kenal namanya GEMPITA, Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Kemudian seiring berjalan waktu kemarin di periode Bapak Jokowi itu, maka berganti Pak Menteri Pertanian dari Amran Sulaiman ke Pak Sarul Yassin Limpo. Kemudian bergantinya Pak Menteri ini, maka muncul lagi satu lembaga baru yang akan mengayomi daripada pemuda-pemuda tani. Maka muncullah yang lembaga yang namanya KKT-PTI yang dibawa komando langsung pembinanya adalah Bapak Sarul Yassin Limpo langsung. Kemudian, adapun tujuan KKPT ini adalah untuk membentuk 1 juta pemuda tani sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang tahun 2024 harus membentuk yang namanya 4 juta pemuda tani di Indonesia, pemuda milenial. Jadi KKPTI mengambil peran 1 jutanya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah Sulawesi Tenggara ini telah terbentuk 9 koordinator kabupaten. Nah, kemudian KKPTI adalah programnya adalah program mensinkronkan antara pertanian, kemudian peternakan, kemudian tanaman hortikultura dalam satu klaster. Dalam satu klaster yang kami maksud dalam satu hamparan. Jadi itu jadikan sebagai contohan. Adapun masalah teknisnya, misalkan saran pembentukannya seperti bagaimana, kelompok-kelompoknya bagaimana itu nanti jelaskan sama teman-teman yang lain yang telah mengikuti kemarin diklat dan Rakornas, dan sementara mereka jelaskan apa yang perlu dipersiapkan, kemudian mungkin bisa dibantu oleh teman-teman BPP, karena kembali semua ini kembali kepada BPP, kembali ke pertanian. Jadi kami ini adalah mitra daripada pertanian juga. Semua stakeholder mulai dari Kadis sampai turun ke jajaran lebih di bawah lagi, itu semua wajib hukumnya, semua mulai dari Porka Konawe Selatan, Parsam sampai semua ketua-ketua KUB dan anggotanya itu wajib untuk selalu berkonsultasi dengan DPR setempat. Tidak boleh melangkahi aturan itu. Harus masyarakat pembentukan KUB di setiap desa, terus kemudian pendaftaran di sistem. Di sini kami punya format yang tentunya nanti akan kami bagikan kepada Pak Korkap, Konsel. Terus kemudian nanti juga sebentar kami akan coba untuk edukasi kepada teman-teman DPP agar kiranya pada saat nanti pembentukan KUB di lapangan, terus kemudian pendaftaran di sistem itu tidak terjadi lagi miskomunikasi. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya arahan daripada pembentukan daripada KUB itu sendiri, terus kemudian perintah untuk
mendaftarkan yang disebutkan itu ada rekomendasi dari BPP Pusat yang nanti juga akan kami kirimkan kepada Pak Kokap. Mungkin bisa juga diteruskan kepada teman-teman BPP supaya menjadi yakin dan tentunya tidak bertanya-tanya, karena pengalaman juga di luar bahwasannya ada yang sering bertanya apa sih rekomendasinya, ada nggak rekomendasinya dari BPP itu sendiri, dan kami katakan untuk saat ini bahwasannya memang itu ada, makanya kami berani untuk ketemu dan konsultasi langsung ke lapangan seperti itu. Terus kemudian adapun terkait hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pada saat membentuk KUB di setiap desa, yaitu yang pertama itu memastikan bahwasannya ketersediaan lahan. Jadi di setiap desa ini perlu untuk menitik beratkan itu adalah ketersediaan lahan tersebut. Jangan sampai kita mengada-ada datanya, itu yang paling rawan. Karena toh juga kedepannya setelah daripada KUB kelompok-kelompok ini terbentuk, kita akan lakukan verifikasi. Jadi diharapkan kepada teman-teman di lapangan itu memang betul-betul datanya itu real, dibentuk seperti itu. Setelah daripada ketersediaan lahan ini ada, tentunya memastikan orang-orangnya. Nah, untuk orang-orang yang masuk ke dalam kelompok tersebut, itu yang pertama berjumlah 10 orang. Kemudian memastikan bahwasannya yang ke-10 orang tersebut memiliki rentang usia dari 20 sampai 45 tahun. Terus kemudian setelah nanti dipastikan dia bisa terkoneksi dengan PPL di desa tersebut, terus kemudian dengan kepala desanya, nanti itu diteken oleh PPL dengan kepala desa setempat. Setelah rampung dokumennya, SK-nya, nanti dia itu ada 3 lembar, ada dua lembar, yaitu SK, terus kemudian akta pengukuhan dari hasil musyawarah teman-teman yang akan membentuk, menyatakan diri sebagai kelompok usaha bersama di desa tersebut. Setelah rampung, baru berkoordinasi kepada BPP di kecamatan tempat desa tersebut bernama. Nanti perannya BPP di sini akan sangat penting. Karena kenapa? Karena BPP di sinilah yang nantinya akan menginput data-data SK berdasarkan SK yang ada. Ini program betul-betul kita apresiasi teman-teman kita dari kakak TPT ini. Saya luar biasa ini betul-betul ini bisa membawa harapan ke depan kita seperti. Tapi dengan catatan jangan bergerak sendiri. Ada masukan saya buat adik-adik yang akan membentuk kelompok, karena tadi kan sudah disampaikan Pak Korwin bahwa tidak bisa membentuk kelompok baru. Ini artinya bahwa kita tetap menghargai gapoktan yang lama yang ada yang lalu. Kan di Landono sini pasti ada. Bahwa dulu Landono ini terkenal swasembada pangan terbesar untuk masalah beras ini sudah hubungi kepala desa. Ada juga ketua kelompok taninya, di situ ada ketua gapoktan maksud saya, tidak semua. Dengan kepala BPP. Kalau bertiga ini dimusyawarahkan, didudukkan bersama, bisa jadi itu. Kan sekarang kan dibilang tadi bahwa beliau akan menyampaikan ke kita semua bahwa ini mempresur dulu secepatnya ada minimal 3 kelompok yang disampaikan di pusat. Karena ngurunian itu cuma diproses. Pak Camat, seperti pengalaman yang Pak Camat waktu jadi camat di mana itu sebelum baru ini KKPT ini kami murni itu tidak ada pungutan apapun. Jadi di sini kami hadir di sini sebenarnya untuk pemberdayaan generasi muda. Karena dirjen PSP-nya, kalau dirjen PSP-nya itu ada namanya UPO. UPO itu namanya unit pengolahan organik. Di dalamnya itu paket 200 juta, di situ ada 8 ekor sapi, ada rumah organik lah. Itu satu KUB itu dapat satu KUB dapat satu. Itu yang dari dirjen PSP. Kemudian ada hand traktor 1 unit per KUB. Kemudian lagi dirjen tanaman pangan itu juga lagi ada juga seperti jagung. Kemudian jagung ini kan tadi untuk
Surabaya jagung yang turun. Yang ada mereka pertahankan Pak. Nggak mau memberi. Padahal saya sudah bilang kita ini cuma menggandeng. Mereka dia sudah jelaskan kemarin. Kita ini cuma menggandeng. Itu ada di masalah itu. Ketemu saya dulu. Saya bilang, baru saya susah minta ketemu. Sampai detik ini. Kalau bayangkan, Barangkali begini Pak Kapolri. Ada seperti tadi Pak Kapolri juga Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa harus membentuk KUB di bawah naungan kelompok tani yang sudah ada. Berarti regenerasi kelompok tani yang ada. Nah sekarang supaya kelompok tani yang ada tidak keberatan, masukkan anaknya. Jangan masukkan orang lain. Kalau ada Masukkan orang lain. Terpecah masalah. Jadi sekarang masukkan anaknya sebagai anggota KUB. Wajar kita mendapatkan kendala seperti ini sebagai orang tua. Kalau dibalik posisi saya jalan seperti Anda dan Pak Desa yang dalam, wajar jika tidak mau. Iya, wajar jika tidak mau. Satu, koordinasi kita kurang. Menyangkut pertanian, KPK paling tahu se-Kecamatan Landono. Pak Presiden pun kita bawa, kalau tiada koordinasi dengan dia tidak akan jadi. Namun sistem kita kuasai, tapi kita tidak bisa masuk. Prosedur kerja apa semua sekarang kan semua online. Kita tidak akan bisa masuk kalau tanpa seizin KPK. KPK tidak berani jalan kalau tiada perintah dari dinas. Ini prosedurnya. Jadi kalau menurut saya sosialisasi seperti ini terima kasih banyak kita. Dan Tridana tidak akan menolak, desa kami Tridana. Bantuan ini bagus. Ya, jangan sampai bisa minta sawit, bisa minta ini, mintanya bisa, realisasinya yang tidak bisa kalau prosedurnya tidak benar. Ya kan? Sebelum Bapak lakukan katakan itu, pasti kami dari teman-teman dari provinsi dan kami juga kan dari Indonesia Timur, koordinatornya, dan itu kami tekankan untuk ketemu dulu minimal bupati, wakil bupati dengan dinas terkait. Hanya yang kami buru cepat dulu ini bagaimana pembentukan dulu KUB unit KPTI di Kecamatan Landono, supaya ada juga 3 kegiatan yang bisa turun di sini. Ini KPTI untuk membantu untuk petani-petani milenial, pemuda tani yang ada di Kecamatan Landono.